Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa maknanya? Kita berpaling kepada Tuhan dulu. Tuhan yang telah menciptakan Abdul Halimnya, berpaling kita. Kenapa kita berpaling dari Tuhan? Kita hanya menyaksikan Abdul Halimnya saja. Kita berpaling dari Sang Kholik, kita hanya menyaksikan sang makhluk yang selama ini dijadikan kiblat. Sang makhluk yang selama ini dijadikan Tuhan. Inilah makna tafsir yang sejati, yang selalu dan selalu membela Allah, bukan membela hawa nafsu, bukan membela Abdul Halimnya. Tak perlu dibela Abdul Halimnya, hanya Allah lah yang membela hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah lah yang membela hamba-hamba yang dipilihnya. Semoga saya dan kita semua dipilih Allah sebagai hamba-hamba yang mengabdi. Ya sahabat. Selanjutnya, katakanlah dalam kurung Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Bila ayat-ayat sucinya Allah ini, bila Al-Quran ini hanya untuk Nabi Muhammad saja, mestinya Nabi Muhammad tidak boleh wafat. Mestinya Nabi Muhammad tidak boleh meninggal. Nabi Muhammad hidup terus menyampaikan ayat-ayat sucinya. Katakanlah Muhammad milik Allah timur dan barat. Nabi Muhammad tugasnya menyampaikan, tidak boleh mati, harus hidup terus guna menyampaikan kepada manusia-manusia yang dulu dan manusia yang sekarang dan manusia yang akan datang, agar menyampaikan ayat-ayat Allah ini. Milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Bila ayat Al-Quran ini hanya milik Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi yang dimaksud dalam kurung Muhammad ini, katakanlah wahai manusia-manusia yang dikehendaki Allah. Katakan kepada siapa? Katakan kepada umatmu, katakan kepada golonganmu, katakan kepada orang-orang di sekelilingmu. Maknanya, beritahulah mereka semua hanya milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jelas sudah. Berarti Allah lebih wujud daripada Muhammad. Allah lebih wujud daripada Abdul Halim. Allah lebih wujud daripada kita semua. Inilah yang dimaksud Allah berkuasa atas timur dan barat. Apapun yang dikerjakan Muhammad, apapun yang dikerjakan oleh Abdul Halim ini, dan apapun yang dikerjakan oleh seluruh umat manusia, semua hanyalah zat sifat asma af'alnya Allah sendiri. Inilah yang dikatakan syuhudul wahda fil kasrah wa syuhudul kasrah fil wahda. Pandanglah yang satu kepada yang banyak dan pandanglah yang banyak kepada yang satu. Inilah syahadat tunggal. Ya Allah sendiri yang menyaksikan dirinya. Ya Allah sendiri yang menyaksikan apa yang diciptakannya. Karena kita selama ini yang jadi Tuhan, kita masih kafir, kita masih murtad kepada Allah, maka seolah-olah yang tahu Abdul Halim kan ya aku sendiri.
sama dengan Anda. Yang tahu diri Anda kan ya Anda sendiri. Dan yang lebih tahu kepada saya, ya saya sendiri. Dan yang paling tahu atas segala apa yang kulihat, kursi, meja, rumah, pondok, masjid, dan sebagainya, seolah-olah hanya saya yang bisa mewujudkan mereka semua. Hanya saya yang bisa menyaksikan semua. Ini hati Abdul Halimnya masih kafir. Agama apapun yang dipeluk sia-sia. Tidak ada imbasnya sama sekali. Kenapa? Karena agamanya Abdul Halim. Agamanya hawa nafsu. Milik Allah lah timur dan barat. Dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Allah memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang terpilih, hamba-hambanya yang dikehendaki untuk memperjalankan hamba-hamba yang dipilih tadi, untuk memperjalankan hamba-hamba yang diridhoi tadi, berjalan kepada jalan yang lurus. Apa? Berpasrah diri kepada Tuhannya. Ya itulah agama itu. Bila kita belum balik, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya belum masuk agamanya Allah. Masih gentayangan di dalam alam-alam dogma-dogma agama, aturan-aturan hawa nafsunya sendiri. Karena di dalam ayat sucinya Allah, perintah Allah itu hanya satu. Di dalam firman-Nya, ya bunayya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah dengan dirimu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu yang ada di dalam hatimu itu, la zulmun azim, adalah dosa-dosa yang besar. Dan tak akan tertolak ibadah-ibadah manusia meskipun ribuan tahun ibadah, yang tidak akan pernah ditolak. Kenapa? Karena hati kita masih syirik, mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri, yang jadi Allah masih manusianya di dalam hatinya. Hanya itu perintah Tuhan itu yang harus dikerjakan. Dan harus meninggalkan kemaksiatan. Apa maksiat itu? Ya syirik itulah maksiat. Ketika kita syirik, ketika kita mensekutukan Tuhan dengan diriku Abdul Halim, ya itulah syirik. Syirik apa? Nyembah Abdul Halim. Nyembah hawa nafsune dewe daripada menyembah Tuhan yang menciptakan Abdul Halim. Ketimbang menyembah Tuhan yang menciptakan hawa nafsu. Hanya itu perintah dan larangan Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap ciptaannya, oleh setiap manusia. Itulah yang dimaksud jalan yang lurus. Lurus apanya? Bukan lurus ke depan, lurus hatinya. Naik terliputi oleh uripe Allah. Itulah lurus itu. Silakan Anda percaya atau tidak dengan Al-Quran ini. Semua kembali kepada diri Anda masing-masing. Ayat yang selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ
Inna Allaha bin nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul dalam kurung Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat besar, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ini kalau dicerentehkan secara syariat, ya ini cerita zaman dulu. Ceritanya waktu masih adanya Kanjeng Nabi Muhammad. Bila ini semua ayat-ayat hanya ada berlaku ketika masih ada Kanjeng Nabi Muhammad, ya berarti sekarang tidak berlaku ini. Kalau hanya berlaku Al-Quran ini, yang berhak menafsirkan, yang berhak mengartikan hanyalah Nabi Muhammad, ya tidak berlaku ini. Kenapa? Karena kita bukan Nabi, ya tidak berlaku. Yang berlaku ayat-ayat suci ini hanya bagi Muhammad saja. Apa sih maknanya? Ayat-ayat Allah berlaku hanya orang-orang yang menjadi rasul-rasulnya Allah, bukan orang-orang yang menjadi rasul-rasulnya Abdul Halim, bukan orang-orang yang menjadi rasul-rasulnya hawa nafsune dewe-dewe. Tidak berlaku Al-Quran ini. Jadi Al-Quran itu hanya berlaku bagi orang-orang yang menjadi rasul-rasulnya Allah, jadi utusannya Allah, jadi pesuruh Allah, jadi khalifahnya Allah. Kita selama ini tidak sadar bahwa kita ini loh sesungguhnya sama seperti gambaran yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yakni semua manusia adalah Rasulullah, seluruh manusia adalah utusan Allah, seluruh manusia adalah khalifah Allah. Bila kita tak diutus Allah, bila kita tak diperjalankan Allah dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini, lalu siapa yang jadi Tuhan? Bila bukan Tuhan yang menciptakan kita, bila bukan Tuhan yang menguasai kita. Coba kita hayati sobat. Jadi manusianya sejak detik-detik akil balai pindah kiblat. Dulu kullu nafsin dha'iqatul maut. Mohon maaf. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir dalam keadaan suci bersih. Kita semua umat manusia dulu waktu bayi ya suci. Apa maksud yang dikatakan suci? Kiblatnya masih benar. Kiblatnya masih berkiblat kepada uripe Allah. Apa buktinya? Manusia waktu bayi tak bisa mengaku-ngaku. Ini hidupku, bayi. Ini badanku, bayi. Apakah bisa kita mengaku-ngaku itu waktu bayi? Benar kata orang tua kita, benar bagi orang yang menyaksikan kita waktu saat bayi, ada bayinya, syariatnya ada. Tapi hakikatnya kita, saya yang ada di dalam bayi itu masih gaib. Manusianya masih malam, manusianya masih tak ada, tidak berlaku. Yang berlaku hanyalah yang maha suci, dohir batinnya Allah. Itulah kiblatnya seluruh manusia di dalam penciptaannya. Akan tetapi saat detik-detik akil balik tiba, Adam dan Hawa kepingin merasakan buah khuldi,
buah yang mestinya dilarang untuk dimakan agar manusianya tidak jatuh martabatnya. Akan tetapi nasnya atau sunnatullahnya seluruh manusia makan buah khuldi. Apa maknanya? Adam dan Hawa, manusia yang tak ada, manusia yang goib, Abdul Halim yang goib, ketika detik-detik akil balik mulai ngaku-ngaku ada. Abdul Halim mulai ngaku-ngaku yang punya hidup. Abdul Halim mulai ngaku-ngaku yang punya badan, ini Abdul Halimnya. Abdul Halim merasa berkuasa atas apapun yang dimilikinya, mainannya, duitnya, permennya, bukunya, dan sebagainya. Seolah-olah semuanya milik Abdul Halim. Sejak detik-detik inilah seluruh manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernyawa pasti mati. Bukan mati jasadnya, bro, tapi yang mati imannya. Hatinya keras melebihi kerasnya batu. Ia menyangka dirinya lebih wujud daripada Tuhannya, sehingga Tuhannya goib terus. Inilah yang dimaksud kiblat yang dulunya berkiblat kepada Allah, berkiblat kepada Masjidil Haram. Maknanya manusia dari tanah yang suci diperjalankan Allah. Setelah detik-detik akil balik sampai detik ini, sampai setua ini, kita masih salah kiblat. Kita masih berkiblat kepada hawa nafsu. Kita masih berkiblat kepada diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud ayat ini. Coba hayati ya, saya bacakan lagi agar klik di dalam hati kita. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, di dalam kurung maknanya orang-orang dulu kita kan umat Islam, maknanya dulu sebelum akil balik kan kita berserah diri kepada Allah. Apa buktinya? Kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud Islam. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul atau Muhammad dalam kurung menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kamu tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan orang yang tidak akan menyia-nyiakan iman, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Jadi memang sungguh berat untuk pindah kiblat. Allah yang wujud, kita yang gaib, itu loh berat. Sungguh berat lek radi baiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin